Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita kehidupan, di mana nikmat yang kita dapatkan sekarang ini mendapatkan kemuliaan dengan kehidupan, mendapatkan keistimewaan dengan kehidupan. Maka alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita telah dipersatukan oleh Allah bersama mujahidin Sumatera. Takbir, Allahu Akbar. Yang alhamdulillah kita akan terus mengumandangkan kebenaran walaupun kepala itu terpisah dari badan. Kita akan terus mengumandangkan kebenaran dan harus melenyapkan kebatilan dengan kita mempersatukan umat. Maka mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dijaga oleh Allah, diberikan kemudahan, dilapangkan segala urusan, diberikan kekuatan, sehingga kita semua menjadi singa-singa Allah dalam menyuarakan kebenaran. Sir wala takif, jangan pernah mundur selangkah pun untuk menyuarakan kebenaran. Maka oleh karenanya pada hari yang berbahagia ini, saya bersama para pejuang-pejuang dari Sumatera bersatu untuk agama Allah tercinta. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang mau menolong agama Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah. Maka barang siapa yang mau memperjuangkan agama Allah, maka nyawa dan darahnya dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mati akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karenanya ibadah kita tidak akan pernah cukup untuk kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan dengan zikir kita juga tidak mungkin kita bisa mendapatkan surganya Allah, kecuali kita perbaiki akhlak kita, perbaiki iman kita, perbaiki sholat kita, perbaiki zikir kita, dan kita perbaiki iman kita. Dan insya Allah kita akan menguatkan kekuatan Islam dengan kita berjihad fi sabilillah. Maka mudah-mudahan saudara-saudaraku yang siap bergabung bersama kami bersatu dalam menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, lurus lagi, depan satu lagi nanti belok. Lewat situ belok. Oke, baiklah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kami ingin pemuda-pemuda Islam yang kuat kita bersatu, karena hari ini telah kita saksikan bersama banyak sekali kedoliman yang terjadi, banyak sekali yaitu kemungkaran yang terjadi. Diamnya orang-orang baik itu dapat merusak negeri ini. Maka orang-orang yang baik yang punya jiwa-jiwa mujahid, maka marilah kita bangkit bersatu untuk melawan rezim-rezim dolim, untuk melawan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi saat ini, agar Islam tidak dihanyutkan oleh arus kedoliman. Belok ke kiri. Sekarang udah tahu jalan sini ya? Enggak. Udah beberapa kali ya? Enggak, belum, baru pertama nih. Ya, baru pertama juga. Baru pertama. Ya. Ini pejuang-pejuang kita. Allahu Akbar. Ini dari Sumatera. Ini dari Sumatera. Kita semua dari Sumatera. Allahu Akbar. Sebenarnya Medan itu Aceh dulu. Kemudian Riau, semua Sumatera ini sebenarnya Aceh semua kerjaannya. Masih bersatu dengan kerajaan Islam Samudra. Cuman setelah penjajahan Belanda keluar, akhirnya negeri kita dijajah oleh Indonesia sekarang ini. Ya kan? Dijajah itu, Aceh ini dijajah, yaitu bangsa kita dibunuh, dibantai. Parah kali. Lalu bangsa Aceh ini bangkit melawan kedoliman-kedoliman itu. Untuk apa melawan kedoliman tersebut? Dikarenakan kita ini adalah modal dan model, adalah lokomotif untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi Indonesia itu bagaikan anjing yang jatuh ke sumur. Setelah dibangkitkan, kita diterkam lagi sama anjing-anjing itu. Tapi tidak masalah. Walaupun demikian, semangat jihad kita untuk membela negeri kita, hubbul watan minal iman, tidak akan pernah kendur.
cinta kepada tanah air itu bahagian daripada iman. Walaupun sebagian masyarakat yang tidak paham sejarah menganggap kita ini pemberontak, menganggap kita ini orang-orang radikal. Padahal mereka lah yang memberontak negeri kita, menghancurkan negeri kita, mengambil kekayaan milik kita, kekayaan migas, kekayaan alam, emas, uranium, ya kan? Semua hasil alam dikuras. Padahal tanpa ada Aceh, Indonesia tak ada. Jadi inilah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Kemudian kita tidak minta kekayaan yang mereka sudah kuras, tidak kita minta lagi. Udah kalian ambil untuk bangun kejayaan kota metropolitan di Jakarta, bergudung-gudung tingkat, silakan. Yang kami minta cuma satu di Aceh, syariat Islam tegakkan, syariat Islam jalankan. Tapi apa yang terjadi hari ini? Ulama-ulama kita yang berbicara syariat dibongkar, tidak bisa bersuara. Kemudian para tokoh-tokoh kita, kiai-kiai kita yang berani menyuarakan kebenaran dihilangkan waktu malamnya. Siapa permainan di dalamnya kalau bukan PKI? Betul? Jadi sehingga masyarakat ini rasa hatinya ingin membela ulamanya dan negerinya, bangkit berperang melawan Indonesia kemarin. Tapi sayangnya pengkhianat-pengkhianat Aceh ini menjadi penjilat, menjadi anjing-anjing penguasa yang mereka sekarang duduk di parlemen, duduk di pemerintahan, menjilat kepada pemerintah yang zalim. Sebenarnya Aceh ini bukan mustahil kita bisa terapkan syariat Islam. Yang pertama, kita ada otonomi khusus, kemudian ada UUPA yang bisa untuk kita terapkan syariat Islam. Bisa kita jalankan. Sebenarnya bukan tak bisa, tapi pemerintahnya anjing-anjing pemerintah, anjing pemerintah pusat. Mereka tidak mau menerapkan syariat Islam dengan dalih Pancasila lah, dengan dalih melanggar HAM lah dan sebagainya. Sebenarnya itu bukan alasan. Jadi yang tahu Aceh itu pemerintah Aceh, yang tahu sejarah Aceh ya orang Aceh. Mereka nggak bisa ikut campur tentang masalah penerapan syariat Islam di Aceh. Cuman karena orang-orang yang duduk di pemerintah, semua mereka hanya mengejar jabatan dan kekuasaan. Mereka tidak pedulikan hal syariat Islam. Yang teriak-teriak syariat Islam cuma kiai-kiai, santri-santri di pondok pesantren, masyarakat-masyarakat yang cinta syariat Islam. Sedangkan mereka-mereka yang mampu untuk penerapan syariat Islam nggak mau. Bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Kenapa? Karena mereka nggak bisa mencuri lagi uang rakyat. Nggak bisa korupsi. Nggak bisa korupsi, nggak bisa berzina, Bisa buat maksiat. nggak bisa berbuat maksiat. Maka sehingga pemerintah-pemerintah zalim ini lebih pro kepada kafir ketimbang pro kepada Islam. Dan itulah fakta dan realitas. Maka Al-Quran mengatakan ulaika humul kafiruna haqqun. Itulah kafir yang sesungguhnya. Kenapa? Mereka mampu bisa tapi mereka tidak mau. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka sebahagian mereka itu kepada sebahagian mereka itu lebih cinta. Orang-orang munafik itu lebih cinta kepada kafir ketimbang mukmin. Maka la yu'minuna, la yu'minuna ba'din. Sebahagian mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, dan sebagian lagi mereka itu mengatakan kami kufur kepada Allah. Jadi iman mereka itu hanya untuk yang mudah-mudah. Sekarang kita perhatikan, zakat diatur sama pemerintah. Kenapa sangat diatur sama pemerintah? Karena di situ ada uang masuk. Betul? Uang masuk dari zakat mal, zakat dan sebagainya, masuk uang di situ. Jadi mereka bisa main di situ. Kalau terap syariat Islam, uang itu nggak bisa mereka ambil untuk mereka. Betul. Karena uang itu dibagikan kepada yang memerlukan, Iya. yang membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka kenapa tidak mau menerapkan syariat Islam? Dikarenakan jika mereka melakukan penerapan syariat Islam, yang jadi korban adalah mereka. Kenapa? Karena rakyat kecil ini berapalah bisa mencuri, ya kan? Berapalah? Karena sistem mencuri itu kalau hanya sekadar curi satu kambing itu belum bisa dipotong tangannya. Tapi kalau udah ratusan juta, udah triliunan, ya kan? Wajib dipotong. Wajib dipotong tangannya. Rugi
kepentingan kemaslahatan umat. Jadi nggak berani mereka, nggak berani di Aceh itu banyak munafik-munafiknya, nggak berani mereka terapkan syariat Islam. Kalau mereka berani, coba terapkan 1 tahun aja. Bukan tak bisa. Sebenarnya kalau misalnya pemerintah mau menerapkan syariat Islam, demi Allah, seluruh Aceh ini siap bersama pemerintah. Siap, ya kan? Siapapun yang mencoba untuk mengusik pemerintah kita, demi Allah siap kita pasang badan untuk membela pemerintah kita. Tapi nggak ada. Pemerintahnya mimpi mau tegakkan syariat Islam. Betul. Mana mau? Tunjukkan satu saja pemerintah yang cinta kepada syariat Islam. Nggak ada. Dilabel-labelkan aja nama syariat Islam. Wisata Islami di dalamnya maksiat. Uang Islam mau. Uang katanya bank syariah aja namanya doang. Untuk keamanan kehidupan saja. Tapi di dalam isi-isinya bunga juga. Dana haji gulung juga. Dana haji gulung juga. Itulah. Anti syariat Islam, dana haji gulung juga. Jadi sebenarnya mereka itu bukan. Tengku, ini tolong sampaikan Tengku. Ini baru terjadi di zaman ini, di rezim ini jemaah haji tidak berangkat. Sementara KSA, Kerajaan Saudi membuka dan mengizinkan. Tapi betul. Alhamdulillah Aceh. rakyat Aceh diizinkan oleh Kerajaan Saudi karena punya hubungan emosional Kerajaan Saudi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul. Sekarang, ya kan? Dengan alasan corona. Ternyata saya rasa ini firasat saya. Sebenarnya itu bukan masalah corona. Karena masalah corona itu udah selesai di Arab Saudi itu. Udah nggak ada lagi corona di sana. Yang ada corona. Ada kolor Cina yang ada. Ya kan? Nggak ada lagi corona. Yang ada kolor Cina. Makanya pemerintah Arab Saudi udah membuka untuk orang-orang yang akan berjamaah haji. Lalu Indonesianya dengan alasan apa nggak boleh dulu ke sana? Mungkin dana hajinya udah dikuras, siapa tahu? Mungkin, ya kan? Tapi Aceh nggak mau kayak gitu. Aceh nggak mau kayak gitu. Karena kita zona hijau, tetap kita naik haji. Jadi ini mau disamaratakan. Siapa permainan di dalamnya? Kita harus baca. Tapi orang-orang dungu itu nggak bisa baca itu. Nah, kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat